Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Januar Pratama dengan NIM 2013451076 dari kelas reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan teknik pengambilan sampel pada air sumur dan juga air keran. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada botol Winkler, yang kedua ada alkohol 70%, yang ketiga ada deometer, yang keempat TDS meter, yang kelima termometer, yang keenam sarung tangan, yang ketujuh masker, yang kedelapan kapas, yang kesembilan label, yang kesepuluh jerigen 2 liter, dan yang terakhir tali. Baik, yang pertama yaitu adalah pengambilan sampel air keran untuk parameter kimia. Baik, di sini kita memilih pipa atau keran yang sering digunakan dan keran yang bersih dan juga tidak bocor. Selanjutnya kita mendrain air selama 2-3 menit dengan debit aliran yang menengah atau besar. Di sini untuk menghilangkan kotoran yang mungkin masih menempel pada mulut keran. Setelah kita drain selama 2-3 menit, matikan keran. Baik, selanjutnya kita menggunakan jerigen 2 liter dan kita bilas sebanyak 3 kali untuk memastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel di dalamnya. Selanjutnya, setelah kita bilas, kita isi jerigen menggunakan debit aliran yang kecil. Kita isi perlahan melalui dinding agar aliran air yang masuk ke dalam botol tidak terlalu turbulen. Selanjutnya kita isi jerigen sampai penuh dan tidak ada ruang kosong ataupun gelembung udara yang terbentuk di dalam jerigen. Nah, di sini kita isi jerigen sampai penuh dan juga kita pastikan tidak ada ruang kosong ataupun gelembung udara yang terbentuk di dalam jerigen. Nah, setelah kita isi jerigen sampai penuh dan tidak ada ruang kosong ataupun gelembung udara yang terbentuk di dalamnya, selanjutnya kita tutup rapat jerigen dan siap kita beri label. Selanjutnya untuk pengambilan sampel air keran untuk parameter mikrobiologi, di sini kita menyiapkan botol Winkler. Namun sebelum digunakan kita harus mensterilkan botol ini terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita siapkan botol yang sebelumnya sudah kita sterilkan dengan cara di oven dan sudah kita tutup menggunakan kertas kopi. Baik, di sini kita memilih pipa atau keran yang sering digunakan dan keran yang bersih dan juga tidak bocor. Baik, untuk selanjutnya kita bersihkan mulut keran dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya kita mendrain air selama 2-3 menit dengan debit aliran yang menengah atau besar. Di sini untuk menghilangkan kotoran yang mungkin masih menempel pada mulut keran. Setelah kita drain selama 2-3 menit, matikan keran. Baik, selanjutnya di sini kita buka penutup botol dan kita lakukan pengambilan sampel secara aseptis dengan cara memasukkan air ke botol menggunakan debit air aliran yang kecil dan tidak terlalu deras sehingga tidak menimbulkan cipratan. Di sini kita isi botol jangan sampai penuh atau overflow. Minimal sisakan ruang jarak minimal 2, cm dari tutup botol. Baik, setelah kita mengisi botol, selanjutnya adalah kita flambir mulut botol. Dan setelah kita flambir, akan kita tutup rapat dan siap kita beri label.
Nah, selanjutnya setelah kita flambir di sini, kita beri label pada sampel. Sekurang-kurangnya harus memiliki identifikasi sampel, tanggal, waktu, dan nama petugas pengambil sampel. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan pengambilan sampel air pada sumur gali. Di sini saya akan melakukan pengambilan sampel air pada sumur gali untuk parameter kimia. Untuk selanjutnya kita membilas botol Winkler ini sebanyak 3 kali untuk memastikan tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Baik, setelah kita membilas botol sebanyak 3 kali, selanjutnya kita akan mengambil sampel air sumur ini dengan cara menurunkan alat hingga ke bagian tengah kedalaman sumur. Di sini kita mengambil sampel sesuai dan tanpa menyentuh dinding sumur. Setelah kita ambil air ini, selanjutnya kita angkat perlahan-lahan dan juga tanpa menyentuh dinding sumur. Baik, selanjutnya kita masukkan sampel ke dalam wadah jerigen secara hati-hati dengan meminimalisir gelembung. Baik, selanjutnya kita isi sampel air secara hati-hati ke dalam jerigen. Selanjutnya kita isi sampai penuh jerigen dari sampel air yang telah kita ambil tadi. Setelah kita isi jerigen sampai penuh dan siap kita beri label. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengambilan sampel air sumur gali untuk parameter mikrobiologi. Di sini kita menyiapkan botol yang sudah kita sterilkan terlebih dahulu di dalam oven dan kita tutup menggunakan kertas kopi. Selanjutnya kita buka botol yang sudah kita sterilisasi tadi dan kita ikat menggunakan tali. Baik, selanjutnya setelah kita buka punggung bungkus dan kita ikat dengan tali, kita lakukan pengambilan sampel pada air sumur ini. Kita turunkan secara perlahan-lahan dengan cara tidak terkena dinding sumur. Kita ambil air. Baik, setelah kita ambil sampel air, selanjutnya kita buang sebagian isi botol hingga volumenya 3/4 dari botol tersebut. Baik, setelah kita buang isi botol hingga volumenya 3/4 botol, selanjutnya kita flambir mulut botol. Baik, setelah kita flambir mulut botol, selanjutnya kita tutup kembali menggunakan kertas kopi. Baik, setelah kita tutup rapat menggunakan kertas, selanjutnya akan kita beri label. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran parameter in situ dari air sumur yang telah saya ambil tadi menggunakan gelas beker. Di sini alat-alat yang digunakan adalah TDS meter, yang kedua ada pH meter, yang ketiga termometer, dan yang keempat adalah DO meter. Baik, yang pertama di sini kita akan melakukan pengukuran menggunakan TDS meter. Yang kedua, kita melakukan pengukuran menggunakan DO meter. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran menggunakan termometer. Dan yang terakhir, kita mengukur sampel air ini menggunakan pH meter. Setelah kita ukur menggunakan alat-alat yang tadi, selanjutnya kita beri label pada sampel yang telah kita ambil tadi. Baik, cukup sekian teknik pengambilan sampel air tanah, sumur gali, dan keran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.